Ya, halo teman-teman. Izinkan saya memberikan contoh atau memberikan sebuah gambaran terkait ASN dan juga permasalahan ASN yang sedang ramai sampai hari ini. Bayangkan saja seorang Burina. Burina ini adalah seorang ASN Excellent 3 yang dinas di pendidikan Semarang. Nah, Burina ini adalah seorang ibu yang mempunyai 2 anak yang sangat berprestasi. Tiba-tiba dipanggil oleh atasannya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena ia menikah sah secara agama dengan Pak Budi yang juga ASN lain yang sudah beristri sah lewat putusan pengadilan sesuai undang-undang perkawinan. Hasilnya adalah Burina yang dipecat secara tidak hormat. Karirnya hancur, sementara Pak Budi cuma kena teguran karena lupa izin. Lalu setelah itu justru naik jabatan. Apakah ini sesuatu yang adil? Dan apakah ini adalah sesuatu yang dibenarkan di mata pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945? Nah, isu poligami ASN ini sudah viral atau sudah sangat dibicarakan sejak tahun 2023 sampai dengan hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas dan kita akan bedah secara detail dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dan pasal 4 verbatim, konflik konstitusional dan juga menganalisis secara mendalam. Selamat datang di kelompok kami. Di sini kami akan membedah isu kepegawaian ala kelompok kami, yang dimana kita akan membahas ini secara tuntas. Yang pertama, kita akan membahas terkait ASN. Sebenarnya tuh ASN itu apa sih? Atau apa itu ASN? Nah, ASN ini adalah aparatur sipil negara atau warga negara yang diangkat oleh negara untuk bertugas di pemerintahan. Nah, ASN ini terdiri daripada PNS atau pegawai negeri sipil yang berstatus seumur hidup dan juga P3K yang berstatus kontrak. Nah, keduanya atau total keduanya adalah 5,8 juta jiwa per tahun 2025. Mereka adalah tulang punggung demokrasi kita. Lalu, kenapa negara mengatur rumah tangga mereka? Ya, karena ASN bukan pegawai swasta. Mereka adalah representasi negara, yang dimana wajib menjadi teladan bagaimana rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan juga warahmah. Nah, kali ini kita akan berfokus ke dalam larangan poligami dalam perspektif peraturan pemerintah atau PP nomor 45 tahun 1990
tentang perkawinan PNS. Nah, pada pasal 4 ayat 1 ini menjelaskan bahwasanya PNS laki-laki itu diperbolehkan beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat tertentu dan juga mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Syaratnya apa? Syaratnya adalah istri yang tidak mampu atau si istri pertama yang tak bisa memberikan kewajibannya, entah itu karena sakit kronis, entah itu karena cacat, entah itu karena tidak subur, dan juga mungkin bukti yang memang menyatakan bahwasanya si suami ini mempunyai kemampuan untuk adil secara finansial dan juga tidak terganggu dalam jabatan yang telah diemban sekarang. Nah, lalu pada pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwasanya perempuan ini dilarang menjadi istri kedua, istri ketiga, dan juga istri keempat. Jika ini dilanggar, maka sanksinya adalah teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Ini sangat kontras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 3-5 yang dimana mengizinkan poligami dalam pengadilan untuk semua warga negara. Hari ini kita akan kupas 6 segmen. Yang pertama, kita akan kupas secara hukum. Yang kedua, kita akan kupas secara filosofis. Yang ketiga, kita kupas secara sosiologis, lalu juga yuridis, dan juga kultural. Dan juga yang terakhir, kita akan membahas bagaimana solusi dan juga refleksi yang dapat kita dapatkan. Apakah kalian siap untuk mendengarkan? Let's discuss. Halo semuanya. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai isu yang sangat sensitif namun juga sangat penting untuk kita kaji. Tadi juga sempat sedikit dijelaskan oleh teman saya, yaitu mengenai peraturan pemerintahan tentang kebijakan poligami bagi aparatur sipil negeri. Di sini saya akan menyampaikan mengenai dua aspek, yaitu aspek filosofis dan juga aspek sosiologis. Baik, yang pertama yaitu mengenai aspek filosofis. Nah, ketika kita lihat dari sisi filosofisnya, kebijakan poligami bagi ASN itu sebenarnya menunjukkan posisi negara yang sudah cukup jauh masuk ke dalam pribadi warganya. Negara mengatur ASN itu bukan hanya sebagai individu, tetapi juga sebagai simbol institusi, sehingga urusan perkawinan pun diatur oleh negara. Nah, masalahnya itu muncul ketika aturan ini tidak diperlakukan secara adil oleh ASN tersebut. Selanjutnya, ASN laki-laki itu diberi ruang untuk berpoligami dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan ASN perempuan itu dilarang secara mutlak, justru sangat tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Nah, di sini terlihat adanya perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin. Padahal dalam konsep keadilan, setiap orang itu seharusnya diperlakukan secara setara sebagai subjek hukum. Baik, yang kedua yaitu kita lihat dari aspek sosiologis. Nah, jika kita lihat dari aspek sosiologis, aturan ini juga menimbulkan jarak dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Beban menjaga moralitas dan citra institusi seolah lebih banyak dibebankan kepada pihak perempuan. Nah, akibatnya meskipun aturan ini sah secara hukum, secara sosial dan moral tetap menimbulkan perdebatan. Jadi intinya tujuan negara untuk menjaga profesionalitas ASN sebenarnya baik, tapi dalam perspektif keadilan, tujuan yang baik seharusnya dicapai dengan cara yang adil dan setara bagi semua. Baik, itu dua aspek dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari aspek yuridis. Persoalan poligami bagi aparatur sipil negara atau ASN itu bukan hanya soal moral atau etika aparatur,
melainkan ini adalah persoalan konstitusional. Intinya, apakah kebijakan negara ini sudah memperlakukan ASN ini setara di hadapan hukum? Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua warga negara itu sama di hadapan hukum dan di hadapan pemerintah. Prinsip ini seharusnya tidak ada pengecualian antara ASN laki-laki maupun ASN perempuan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memang menganut asas monogami, tetapi tidak melarang poligami. Poligami masih bisa dilakukan dengan syarat-syarat ketat dan izin dari pengadilan. Dan ini berlaku bagi semua warga negara. Namun, masalah muncul ketika ada peraturan kepegawaian PP nomor 45 tahun 1990. PP ini berisi bahwa mengizinkan ASN laki-laki ini untuk berpoligami, tetapi melarang secara tegas ASN perempuan ini menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Padahal di dalam hukum perkawinan nasional, perkawinan tersebut sah dan diakui oleh negara. Akibatnya dari sini adalah terjadi ketidaksinkronisasi hukum. Seorang perempuan bisa sah menjadi seorang istri dan itu diakui oleh undang-undang, tetapi dianggap melanggar hukum ASN. Perbedaan ini tidak didasarkan pada jabatan atau kapasitas negara, melainkan ini semata-mata didasarkan pada jenis kelamin. Negara juga sering menyebutkan bahwa larangan ini dibuat untuk perlindungan. Namun, perlindungan yang meniadakan kesetaraan justru dapat menjadi pembatasan hak yang tidak proporsional. Oleh karena itu, secara yuridis, peraturan ini layak dikaji ulang agar sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan sebagaimana itu tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman, akan saya lanjutkan terkait dengan poin yang keempat. Itu ada aspek kultural atau budaya, jadi itu berisi terkait dengan kebiasaan masyarakat yang mengakar. Oke. Jadi bahwasanya di PP nomor 45 tahun 1990 itu mencerminkan bagaimana nilai patriarki dilembagakan dalam birokrasi di Indonesia. Jadi regulasi ini tuh menciptakan standar ganda yang nyata. Yang pertama apa? ASN pria itu diberikan ruang administratif untuk apa? Untuk berpoligami. Lalu yang kedua, ASN wanita atau ASN perempuan itu dilarang kelas tanpa celah hukum sedikit pun. Jadi ketimpangan itu bukan hanya sekedar urusan administrasi, melainkan bentuk konfirmasi negara terhadap budaya lama yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menerima. Nah itu, sehingga beban moral dan etika itu ya harus dipikul ASN wanita itu menjadi jauh sekali lebih berat dibandingkan dengan pria atau laki-laki. Lalu yang kedua apa? Itu bahwasanya alih-alih menjadi alat transformasi sosial atau transformasi sosial menuju kesetaraan gender, kebijakan ini tuh justru melanggengkan diskriminasi dan memicu praktik nikah siri. Ini sangat berbahaya sekali ini praktik nikah siri ini. Karena apa? Karena yaitu karena tadi itu pendekatannya yang kaku. Jadi dapat dilihat bahwasanya negara itu terlihat gagal dalam mengoreksi kebiasaan sosial yang timpang dan justru terjebak dalam memproduksi ulang nilai-nilai yang tidak adil. Jadi selama regulasi kepegawaian masih dibangun di atas asumsi budaya yang bias, maka hukum hanya akan menjadi alat legitimasi bagi ketidakadilan gender yang dianggap wajar di dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini kita akan membahas solusi sebagai penutup pada video atau pada konten permasalahan ASN kali ini yang memang kita berikan atau kelompok kami dapat berikan. Yang pertama, solusi yang dapat kami berikan adalah melalui harmonisasi regulasi secara nasional, di mana ini akan melibatkan revisi pada
PP nomor 45 tahun 1990 melalui Perpres atau Perpres baru ataupun juga Undang-Undang ASN yang diamandemen. Nah, ini juga akan melibatkan sinkronisasi dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 tentang kesetaraan warga dan juga Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Nah, ini juga akan, dan kelompok kami juga menyarankan atau juga memberikan solusi untuk mengganti dualisme gender menjadi mekanisme yang netral. Dalam hal ini adalah izin poligami yang wajib untuk semua pihak yang terlibat, entah itu pria sebagai suami ataupun mungkin perempuan sebagai istri. Nah, dengan syarat yang identik tentunya, dan juga bukti finansial yang adil minimal 150% daripada gaji ASN untuk nafkah yang setara. Dan juga solusi yang dapat ditawarkan adalah melalui persetujuan tertulis dari semua pihak, yaitu pihak istri dan juga pihak anak. Nah, yang kedua, kelompok kami juga menyarankan agar melalui mekanisme pengawasan yang proporsional. Di sini kelompok kami menawarkan untuk mengubah sanksi yang bertingkat. Dalam hal ini adalah melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah melalui tahapan untuk teguran terlebih dahulu, yang nantinya akan naik di tahap selanjutnya untuk skorsing selama 3 bulan, dan mungkin di tahap berikutnya atau di tahap terakhir adalah pemecatan jika emang ini terbukti untuk mengganggu jabatan yang sedang diemban. Misal pegawai ini adalah absen lebih dari 10% atau mempunyai keluhan dalam kinerjanya. Nah, kelompok kami juga memberikan solusi untuk membuat poligami ASN dashboard yang ini bentuknya digital dari BKN untuk memonitoring secara transparan. Nah, ini juga dapat memberikan perlindungan khusus terhadap wanita, terutama dalam ada hak cuti selama 3 bulan untuk beradaptasi, dan juga konseling gratis untuk Kemen P3A, dan juga hotline pengaduan tekanan poligami, dan juga untuk menghindari nikah siri. Nah, mungkin itu saja. Mungkin hanya 2 solusi yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami berikan.